Renungan hari Senin 23 Januari 2023, Pekan ketiga tahun A. Hari ke-6 Pekan Doa Sedunia. Saatnya kuasa setan harus ditaklukkan. Bacaan pertama diambil dari kitab Ibrani, bab 9, ayat 15, ayat 24 sampai 28, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Saudara-saudariku terkasih, fakta membuktikan bahwa manusia selalu tidak puas dengan dirinya dan keadaan hidupnya. Kecenderungan yang ditemukan dalam diri orang-orang zaman ini adalah ingin melebihi orang lain, tidak mau disaingi, dan tertutup terhadap perubahan. Ketika Yesus berhasil mengalahkan kuasa kegelapan dalam diri manusia, para ahli Taurat merasa tersaingi dan mereka mengadakan protes terhadap Yesus dengan berbagai argumen yang mematikan. Mereka mencap Yesus, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Benarkah bahwa Yesus sedang kerasukan setan? Apakah orang yang kerasukan setan terpanggil untuk memberikan bantuan kepada sesamanya yang juga kerasukan setan? Mustahil. Saudara-saudariku terkasih, Santo Markus menampilkan sikap Yesus yang sungguh tegas dan bagaimana ia dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Yesus berani memanggil mereka dan memberikan pertanggungjawaban. Isi pertanggungjawaban Yesus adalah bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang yang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Saudara-saudariku terkasih, di sini Yesus menekankan persatuan dan kesatuan sebagai sumber kekuatan utama untuk mengalahkan segala sesuatu. Dan sebagai putra Allah, kekuatan yang dimiliki oleh Yesus untuk mengalahkan kekuasaan setan adalah persatuan dan kesatuannya dengan Bapa dan Roh Kudus. Kekuatan yang tercurah dari Allah Bapa dan Allah Roh Kudus memberikan kekuatan bagi Yesus untuk melakukan karya-karya besar, karya-karya agung yang hanya dilakukan oleh Putra Allah, bukan oleh manusia biasa. Karena itu ia tegas menegaskan bahwa siapa yang berusaha untuk menolak Allah dan tidak percaya pada Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Semua dosa dan hujatan anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujatan yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Fitnah semacam inilah yang tak terampuni. Bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Saudara-saudariku terkasih, hidup kita baik, hidup kita benar, hidup kita berhasil, kita beriman karena anugerah cinta ilahi dari Allah Tritunggal. Karena persatuan dan kesatuan kita
dengan Allah Tritunggal. Maka sikap kita adalah harus mengakui dan percaya, harus mengakui dan berserah diri pada karya penyelenggaran ilahi dari Allah Tritunggal. Sikap mengingkari hidup dan karya yang kita alami saat ini adalah pengingkaran atas cinta ilahi Allah dan karya Allah sendiri. Jika kita bersikap demikian, kita tergolong orang yang menghujat Roh Kudus. Dosa kita tidak akan diampuni. Maka pilihan kita mana? Semoga. Amin.